Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang letak, luas, wilayah Indonesia, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Letak negara Indonesia. Letak negara Indonesia dapat digolongkan menjadi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Berikut ini akan kita pelajari bagaimana letak astronomis negara Indonesia. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasar letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis yakni letak suatu wilayah berdasarkan letaknya di permukaan bumi. Indonesia berdasarkan letak geografisnya berada di antara dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan pembentuknya. Indonesia berdasarkan letak geologis berada di antara dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Juga berada di antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, dan berada di antara dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Luas negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Dari luas negara Indonesia tersebut, kita juga perlu mengetahui tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Dari keseluruhan luas daratannya, negara Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam dibagi menjadi dua, yakni potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya pertambangan. Potensi sumber daya hutan di Indonesia bisa dilihat dari banyaknya jenis hutan yang ada di Indonesia, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan stepa, dan hutan lumut. Semua jenis hutan tersebut tentunya penting bagi habitat makhluk hidup di Indonesia dan juga memberikan manfaat untuk negara Indonesia baik berupa kayunya maupun hasil tanaman lainnya. Berikutnya, potensi sumber daya pertambangan. Potensi sumber daya pertambangan di Indonesia ada berbagai jenis. Berikut ini beberapa di antaranya. Pertama, batu bara. Kedua, minyak bumi dan gas. Ketiga, pasir besi. Keempat, bauksit. Dan kelima, emas. Masing-masing dari potensi sumber daya pertambangan ini, beberapa di antaranya menjadi bahan untuk sumber daya energi, seperti batu bara dan minyak bumi dan gas.
Dua di antaranya, yaitu pasir besi dan bauksit, menjadi bahan untuk pembuatan berbagai keperluan dunia industri maupun rumah tangga. Dan bahan pertambangan emas biasa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Berikutnya, dengan luas perairan yang dimiliki negara Indonesia sebagaimana yang telah kita pelajari di awal, memberikan berbagai macam potensi sumber daya alam untuk negara Indonesia. Antara lain potensi sumber daya berupa terumbu karang, perikanan, maupun hutan bakau atau mangrove. Keseluruhan potensi sumber daya kemaritiman tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan alam. Nah, setelah mempelajari tentang letak dan luas negara Indonesia, beserta dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sepatutnya bersyukur karena telah dianugerahi berbagai macam potensi sumber daya alam yang melimpah dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Berbagai macam potensi sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia juga sepatutnya kita lestarikan, agar generasi-generasi penerus bangsa juga dapat menikmatinya.